Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas mengenai asesmen formatif yang merupakan pengganti KKM atau kriteria ketuntasan minimal untuk mengukur capaian belajar siswa pada kurikulum baru 2022. Nah, guru harus paham ya ini, karena ini konsep dasar yang sangat penting yang merupakan ciri khusus dari nanti ya kurikulum baru 2022. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang biasanya menjadi acuan untuk menentukan capaian belajar siswa sudah tercapai atau belum pada kurikulum 2022 ditiadakan. Hal ini karena ketentuan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal yang sifatnya kuantitatif. Pada kurikulum paradigma baru ini, asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya, bahwa guru diberikan keleluasaan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Dilansir dari website resmi Sekolah Penggerak Kemdikbud.go.id di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, bahwa pada kurikulum paradigma baru ini ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif. Kemudian asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran nanti difokuskan pada asesmen formatif. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah tercapai atau belum tercapai oleh siswa? Pertanyaan yang kemudian sering diajukan oleh guru sebagai pendidik adalah, jika KKM tidak ada, bagaimana guru menentukan apakah capaian belajar siswa sudah memadai atau belum? Lalu apa yang menjadi patokan untuk menentukan penilaian kelulusan? Nah, maka pada website yang sama, Kemdikbud menjawab bahwa capaian belajar sudah memadai atau belum itu diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Tujuan pembelajaran tersebut adanya di setiap mata pelajaran, dari topik bahkan subtopik materi pelajaran, bahkan di akhir semester atau di tengah semester. Pembelajaran difokuskan pada penilaian formatif. Dalam hal ini, guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriterianya yang tentu menyesuaikan dengan karakteristik pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Penekanan pada asesmen formatif. Selama ini kita sudah mengenal 3 asesmen, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Berikut penjelasan dari masing-masing asesmen tersebut. Assessment of learning artinya asesmen ini adalah asesmen yang dilakukan di akhir pelajaran, biasanya dilaksanakan melalui penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester. Ini assessment of learning. Assessment for learning adalah asesmen yang dilakukan dalam bentuk penilaian ulang, perbaikan nilai atau remedial. Assessment for learning. Kemudian yang ketiga adalah assessment as learning. Assessment ini adalah penilaian yang dilakukan sesaat setelah pelajaran selesai. Artinya penilaian dilakukan dalam pertemuan. Tiap kali guru masuk mengajar, misalnya 2 kali 40 menit misalnya, harus diakhiri dengan penilaian asesmen untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai atau belum. Nah, pada bagan ya diketahui kondisi saat ini
Ya, kondisi saat ini di mana menurut data dari Kemdikbud itu mayoritas guru itu hanya melakukan penilaian assessment of learning ya ini. Ya, jadi pada saat ini itu guru itu lebih cenderung mengandalkan assessment of learning, yaitu penilaian di akhir semester atau di mid semester. Sedangkan yang diharapkan di kurikulum baru, guru itu lebih memberatkan pada proses pembelajarannya, yaitu pada assessment for learning atau assessment as learning ya. Nah, ini kondisi saat ini menurut data dari Kemdikbud, mayoritas guru hanya melakukan penilaian pada assessment of learning. Penilaian itu dilakukan hanya pada saat ulangan akhir atau ulangan tengah semester. Pada kurikulum paradigma baru nanti itu diharapkan pembelajaran akan lebih condong pada penilaian assessment as learning dan assessment for learning, penilaian yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pertemuan pada setiap pertemuan. Jadi saya ulangi lagi ya, jadi sebagaimana yang kita telah pelajari ya, assessment for learning itu adalah assessment yang dilakukan dalam bentuk penilaian ulang, perbaikan nilai atau remedial. Jadi harapannya ketika nanti dari hasil assessment as learning itu assessment yang dilakukan pada akhir setiap pembelajaran. Ketika itu ditemukan ada kelemahan, ada yang kurang dari peserta didik, diharapkan langsung dilakukan assessment for learning atau perbaikan. Nah, sehingga tidak mengandalkan penilaian akhir seperti PAS ya, penilaian akhir semester ataupun penilaian tengah semester. Nah, harapannya seperti ini sehingga pada setiap akhir pembelajaran, akhir capaian pembelajaran, akhir tujuan pembelajaran yang diharapkan guru selalu mengadakan assessment dan mengadakan assessment for learning. Jadi sudah ada perbaikan sehingga tidak ada yang tertinggal. Nah, kemudian ini ya, merubah paradigma belajar. Nah, dengan demikian implementasi kurikulum 2022 nanti itu dimaksudkan untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jadi, dalam hal ini Bapak dan Ibu guru sendiri yang bisa menentukan ya capaian pembelajaran itu nanti siswa itu sudah tuntas atau belum, itu dengan melihat prosesnya. Penggunaan kriteria ketuntasan minimal atau KKM memang selalu dijadikan acuan yang dititik beratkan di akhir semester untuk mengetahui apakah nilai yang diperoleh siswa sudah tuntas atau tidak. Nah, ini penekanan pada asesmen formatif ya. Asesmen sumatif itu pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran pada proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Jadi dengan pendekatan kurikulum baru ini nanti diharapkan guru maupun siswa itu lebih menghargai prosesnya daripada hanya sekedar nilai akhir. Nah, pada penilaian ini ya, pada penilaian formatif dan sumatif bentuknya bisa bermacam-macam seperti refleksi, isi melalui poster, jurnal, atau juga bisa menggunakan tes tertulis. Selama ini mungkin mayoritas guru
akan menggunakan tes tertulis saja ya, dapat berupa pilihan ganda atau pertanyaan. Nah, nanti bisa bervariasi, bisa berupa refleksi. Jadi siswa disuruh menggambarkan ya refleksi pembelajaran selama ini ya, disuruh mungkin membuat jurnalnya gitu ya, tidak semata-mata hanya tes tertulis saja. Nah, kesimpulannya dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2022 atau paradigma baru ini nanti tidak ada lagi kriteria ketuntasan minimal, karena dalam pembelajaran nanti berfokus pada proses di penilaian formatif untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education. Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.